Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan bercerita tentang syair kehidupan. Seperti pada konten syair-syair kehidupan sebelumnya, kembali saya bercerita tentang pertanyaan dari kawan yang menanyakan ke saya cara mengenal diri kita sendiri, atau bagaimana cara mengenal diri kita. Saya menjawab pada saat itu, saya sendiri sedang belajar dalam hal itu. Tapi dalam imajinasi saya, dalam pemikiran saya, mengenal diri kita sama dengan kita bercermin. Kita bercermin, kita melihat diri kita tanpa ada yang menutupinya. Itu menurut imajinasi pikiran saya, atau itu menurut apa yang ada dalam benak pikiran saya. Dengan kita mau melihat cermin dan bercermin, maka kita mencoba untuk mengenal diri kita sendiri. Seperti mata untuk melihat, maka pada saat kita melihat cermin, mata kita lihat. Itulah bentuk mata kita, itulah bentuk wajah kita, itulah bentuk telinga kita, itulah bentuk rambut kita. Seperti itulah diri kita, seadanya seperti itu. Kalau kita sudah sering bercermin dan memperhatikan diri kita, maka kita mulai belajar mengenal siapa kita, mengenal diri kita, mengenal bentuk, raga, rupa, dan lainnya tentang kita. Itu menurut imajinasi pikiran saya. Jadi, kalau kita sudah sering bercermin, kita akan tahu di mana posisi telinga kita, di mana posisi mulut kita, di mana posisi hidung kita. Jadi, pada saat kita bicara, kita akan mendengar oleh telinga kita. Untuk lebih jauh mengenal diri kita, dibiasakanlah untuk tidak membohongi diri kita sendiri. Kalau kita memang melihat sebuah pohon pisang, katakan pada diri kita bahwa itu pohon pisang. Kalau kita melihat
sesuatu benda seperti besi, katakan kepada diri kita bahwa itu besi. Jangan katakan yang berbeda dengan apa yang kita lihat. Dibiasakanlah apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita perbuat itu semua sama, tidak berbeda. Melihat sebuah bangku, kita katakan itu bangku. Dan telinga kita pun mendengar perkataan sebuah bangku. Mata menyaksikan bangku, telinga mendengar bangku, bicara mulut kita pun. Mulut pun berkata, itu bangku. Itu sekedar imajinasi pikiran saya untuk lebih jauh lagi mengenal diri kita. Dari situ kita mulai belajar bahwa kalau kita bicara, kita dengar oleh telinga kita, dan kita tahu di mana telinga kita. Kalau kita mau memegang, kita gunakan tangan kita, tapi kita tahu bentuk tangan kita. Kalau kita berjalan, maka kita akan gunakan kaki kita, tapi kita tahu bentuk kaki kita. Itulah cara kita mengenal diri kita sendiri menurut imajinasi pikiran saya. Semakin kita banyak mengenal diri kita, maka akan timbul sebuah pemikiran. Siapa yang menggerakkan diri kita? Kenapa kita bisa bergerak? Kenapa kita bisa melihat? Kenapa kita bisa berjalan? Kenapa kita bisa bicara? Di sisi lain, kita mulai belajar untuk melihat keluar. Banyak bentuk yang berbeda dari apa yang kita lihat. Banyak gerak yang berbeda dengan apa yang kita lihat. Sebegitu banyaknya yang bergerak, seperti diri kita yang disebut manusia. Tapi dengan rupa yang berbeda, dengan lokasi rumah pun berbeda, dengan bentuk pun hampir tidak sama, baik dari tingginya, dari warna kulitnya, dari cara bicaranya, dari rambutnya, semuanya sedikit berbeda dengan kita, tapi semuanya posisinya sama, manusia. Dalam imajinasi pikiran saya, timbul sebuah pertanyaan. Kenapa kita sesama manusia tidak saling mengenal? Padahal setiap hari kita lihat diri kita, dan bentuk kita pun tidak berbeda dengan yang lainnya. Tapi segitu banyaknya manusia, hampir kita tidak mengenalnya. Di mana rumahnya? Di mana alamatnya? Siapa saudaranya? Siapa orang tuanya? Tapi kita biasa melihat mereka. Ada dalam imajinasi pikiran saya, ada sesuatu yang besar yang menggerakkan ini semua. Dan ada sesuatu yang sering membuat kita bertanya, dari mana kita? Dan mau kemana kita? Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat, baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala
wabarakatuh.